seandainya kita tahu, itu akan menjadi lebih bagus sebenarnya, begitu sebenarnya. Karena semuanya urusannya dari basic gitu ya. Sekali lagi bahwa begitu saya tekan sebuah tombol, misalnya seperti ini. Saya tekan sebuah tombol misalnya di sini. Ya, yang ada di sini saya pakai complete 61. Tulisannya complete 61. Jadi kalau saya tekan seperti ini, saya tekan, tidak saya lepas. Ini kita sebut not on ya. Begitu saya lepas, itu kita sebut not off. Ya, itulah MIDI message atau pesan MIDI. Sekali lagi, begitu saya tekan, begitu kita sebut not on. Seberapa cepat saya menekan atau seberapa keras saya menekan, itu kita sebut velocity on. Sedangkan note number-nya adalah nada apa gitu. Dia tidak ngerti nada, tapi dia ngerti note number. Ya, jadi ada perkataan note on, ada perkataan MIDI channel, ada perkataan note number, ada perkataan velocity on. Itu kalau yang baru dengar, tolong itu dicatat, diingat bahwa ada note on, ada MIDI channel, ada note number, ada velocity on. Ya, saya balik lagi ke sini. Saya akan kembali lagi ke sini. Berarti di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa ini adalah binary number dari 3 buah byte. Byte yang pertama itu kita sebut status byte, lalu data byte 1, lalu data byte 2. Ya, dalam hal ini ketiga byte ini kita sebut MIDI message yang namanya not on gitu loh. Ya. Not on itu begitu kita tekan keyboard controller kita, karena itu maksud saya kita langsung saja ngobrolin keyboard controller gitu, karena kalau ini saya teruskan sepertinya akan menjadi ribet gitu. Seperti ini. Tapi jika nanti ada waktu kita akan sampai ke sini lagi ya. Semuanya sama saja seperti begini. Dia akan menerangkannya seperti begini, dan saya juga bingung mengapa tidak ada yang mau menerangkan dari dasarnya begitu ya. Dasarnya sama saja seperti begini, semuanya seperti begini. Gitu. Jadi ada Om Rian. Om Rian, selamat malam. Ada Om Rian ya? Iya. Malam, Pak. Malam Om Rian, selamat Paskah. Selamat Jumat Agung, Pak. Iya, Jumat Agung. Paskah nanti hari Minggu. Udah kebalik-balik antara ini apa? Karena setiap hari bertugas menjadi not on begitu. Bertugas menjadi not on. Ya. Saya velocity-nya berapa, Pak? Mentok 127. Karena 127. dari Thank you Mas Rian. Mas Rian sudah gabung. Dapat aftertouch nggak? Enggak, ini apa MIDI controllernya yang di bawah 500.000, jadi nggak ada aftertouch-nya. Mohon maaf. Itulah itu yang akan kita bicarakan malam ini supaya nggak mumet gitu, lagi libur mumet kan repot ya. Jadi tapi polifoni kan Pak? Udah pasti lah, keterlaluan. Zaman sekarang kalau nggak polifoni ngeri ya. Keterlaluan lah. Jangan pernah monofoni ya. Selalu polifoni. Harus polifoni. Polifoni adalah banyaknya tuts yang bisa kita tekan ya teman-teman. Gitu. Misalnya 1, 2, 3. Kalau notes yang keempat ini sudah tidak bunyi, kita sebut maksimum polifoniknya ada 3 gitu ya. Kalau dulu itu maksimum polifoniknya 8 gitu, 12, 16 gitu, kita sudah senang banget. Kalau zaman sekarang sudah sangat banyak. Itu kita sebut polyphonic mode.
Mungkin Mas Rian mau menyapa yang lain? Enggak apa-apa Pak. Cuman tadi aku sempat dengar Pak David sempat bilang MIDI itu standarisasinya di tahun 83 ya Pak ya. Iya, betul. Dan sekarang tuh dan saya udah inget sekarang namanya founder dari MIDI. Itu Ya. foundernya Roland, namanya Kakehashi. Ikutaro Kakehashi kalau nggak salah. Oh, oke oke. 2 tahun lalu ya kalau tidak salah dia meninggal. dua Hah? tahun lalu Oh, 2 tahun gitu. lalu meninggal. Dia Itu salah satu foundernya founder Roland. MIDI. Dia yang mencetuskan MIDI dan dia itu adalah foundernya Roland. Oke. Roland Company. Ya. Jadi 2 tahun lalu kalau nggak salah meninggal. ya karena saya juga ingat bahwa zaman itu ada MIDI asosiasi yang khusus Jepang loh. Jadi Iya, khusus punya Jepang. iya. Karena Jepang sangat booming dulu kan dengan Rolandnya D50 dengan Yamahanya DX7 itu sangat-sangat booming pada tahun itu. Ya. Saya ingat banget saya mesti nyicil 2 tahun buat beli DX7 gitu loh. Ingat banget itu saya nggak pernah lupa. Karena kalau malam saya ngamen pakai DX7 terus seminggu sekali atau sebulan sekali saya bayar gitu. Jadi Tapi berarti controller yang di belakang Bapak itu sorry, itu adalah controller ya Pak? Nggak ada sound generatornya ya? betul. Ini komplit 61 ini full controller. Nah, makanya Mas Rian kita sapa Pak Chandra aja ya langsung ya supaya Iya langsung ke Pak, pusat, ke pusat. langsung ke langsung ke senternya itu. Udah nggak mungkin Iya. salah kalau itu. Silakan Mas Dedi. Ya, Mas Pak Teddy, David. Thank you. Mas Rian. halo Mas Teddy. Oke. Mau jelasin kontrol Kontrol 5 Controller ya. ya? Oh, Banyak Mas Dedi punya oh, controller banyak banget masalahnya. Iya. Pak David pakai maksudnya. Iya, Yang Pak David. boleh. Yang Pak David pakai Iya. itu apa yang sangat menarik dari unit tersebut, Pak? Oh enggak, saya sharing ke website saya boleh. Boleh, Boleh. Pak. Boleh, Ntar Pak. Boleh mau banget. tunjukin macam-macam controller yang kami punya gitu. Nah, terus cara share gimana nih? Lupa mulu. Share screen. Makanya Ya, sering Pak Chandra seminggu 3 kali. host disable participation Oh, screen sorry sharing. sebentar. Sebentar Pak Chandra. Sorry, saya yang lupa. Soalnya biasanya hostnya kalau nggak Mas Rian, Mas Abe dan yang lain. Nah, sekarang bisa. Silakan. Coba ya. Oke. Nah, paling enak tuh masuknya ke website saya paling gampang jadinya. Ya, silakan. Mungkin Oke. bisa dibesarin dikit, Mas Chandra. Oh, kayaknya nggak bisa. Bisa tuh. Bisa. Uh, Nah, gitu lebih ini mantap. Nah, kalau mau lihat MIDI controller di website Chandra.com, itu cara yang gampang adalah ke kategori, terus kita tarik. Dia adanya agak di bawah-bawah itu, ada satu section namanya MIDI controller. Tuh banyak tuh, total ada 35 item. Nah, itu saya bagi-bagi lagi tuh. Ada food switch controller. Saya kasih lihat satu-satu ya Pak David ya. Silakan Pak Chandra. Jadi kalau food switch sesuai namanya, dia yang diinjak-injak. Nah, biasa buat buat pemain gitar karena tangannya udah sibuk, jadi dia pakai yang diinjak-injak kaki. Gitu. Jadi ini bisa Basically, sorry Pak Chandra. Ini MIDI controller juga. Jadi ini disambungnya ke digital audio yes, station ya. biasa ke USB. Semua rata-rata USB. Dia bisa ngontrol DAW atau bisa sebagai MIDI controller biasa. Atau kalau orang yang punya camper gitu, dia juga bisa ngontrol camper gitu. Kalau camper tuh apa tuh? Camper ampli gitar. Oh, oke. Kurang lebih kayak gitu. Kalau Ini ini cuma control change ya, Pak ya? Jadi nggak Ya, ada parameter ya, Pak ya?
nggak ada parameter, tapi dia bisa Iya. di switch sebagai kontrol DAW. Jadi bisa buat playback, stop, start, Oke. record gitu. Ya, Nah, berarti cuma on dan off aja ya Pak ya pilihannya ya. betul, betul. Oke. Tapi Nggak dia ada bisa, Mhm. nggak Nggak ada ada apa? volume atau iya, dia nggak ada pedal controller ya Pak ya. Oh, dia di belakang itu bisa ditambahin lagi. Sorry, Hmm, setting ya. Jadi di belakangnya ini bisa pakein pedal expression Oke. bisa dua pedal expression sama pedal ya expression bisa Oke. ditambah dua. Oke, 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 oke. oke. Jadi mungkin Oke, buat Pak. ke mixer juga bisa bisa jadi on off-nya sesuatu kali ya, Om Rian. Bisa sih Pak. Cuman mesti mixernya yang ada MIDI Iya, I/O-nya ya Pak. iya betul. Jadi misalnya kita mau on off efek apa gitu, on off plugin apa gitu kan bisa pakai ini sebenarnya. Bisa banget sih Kayaknya. Pak. Asal ngerti cara programming MIDI channelnya Pak. Betul. Begitu kan, Pak Pas Dedi? Betul, Betul Pak. betul sekali. Betul. Basically semua MIDI controller biasanya punya kontrol panel yang bisa macam-macamin. Kita bisa assign sesuka kita gitu loh. Oke, oke. Jadi Asik. buat para partisipan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan loh ya, jangan sungkan-sungkan karena Pas Dedi ini biasanya sih private gitu di showroomnya kalau bertanya itu 1 jam 100 US. Jadi di sini mumpung Langsung di Belanda lagi ya Pak ya. mumpung gratis, tanyakan saja langsung. Silakan Mas Dedi. Ya. Oke, jadi ini udah ya MIDI foot switch. Tunggu kecil ini gimana nih? Oke, udah. Terus selain itu kita punya yang yang dikit-dikit dulu deh, piano controller. Kalau piano controller sih basically sama MIDI controller biasa, cuman dia hammer touch gitu. Dia piano controller jadinya 88 key dan weighted. Sistemnya hammer touch gitu. Nah, ini salah satu terbaik yang kita punya native instrument. Gitu. Dia Oke, sudah Pak Dedi sebentar dulu. Jadi ada kalau tidak salah ada 3 macam ya MIDI controller itu ada yang hammer. Hammer itu seperti piano akustik rasanya begitu. Hammer. betul. Lalu ada yang semi gitu ya, yang semi hammer itu semua apa namanya seperti aftertouch, velocity on off dan sebagainya itu semua lengkap tapi dia tidak hammer. Ya jadi kalau kita beli keyboard itu kita mesti pilih apakah touch-nya, touch itu apa coba bahasa Indonesianya? Touch-nya, Touch ya bahasa Indonesia itu touch. touch-nya, touch-nya ya, keyboardnya. Ya para partisipan kebetulan saya dengan Pak Chandra dulu kita pemain keyboard dulu gitu. Saya Sekarang kita pemain yang lain. nggak pada fit aja gitu sih sama jualan doang. Kalau dulu kita pemain keyboard, jadi kebetulan kita lumayan ngerti bahwa ada touch-nya seperti piano akustik itu bahasa umumnya kita sebut weighted ataupun hammer. Ya, hammer weighted adalah yang touch-nya itu touch-nya keyboardnya itu seperti piano akustik gitu. Itu yang Ya, termahal gitu. mekanismenya emang diketok-ketok juga sama kayak hammer Ya, gitu. kayak ada palunya gitu, kayak piano akustik gitu ya. Sedangkan yang saya pakai sekarang ini di belakang saya ini adalah semi weighted. Jadi dia tidak seperti piano akustik tapi seluruh controller yang membuat dia bisa berbunyi seperti piano akustik itu ada gitu di situ. Itu yang disebut semi weighted. Tapi yang termurah itu tidak bisa, bahkan ada yang paling murah itu tidak bisa velocity on, tidak bisa velocity off, apalagi aftertouch. Jadi ada 3 macam ya. Dilihat dari hammer atau weighted atau semi weighted atau sama sekali murah. Gitu aja deh kalau saya ngomongnya. Gitu. Jadi ada 3 macam seperti itu kalau kita lihat dari itunya begitu dari bahasa hammer weighted dan yang lain gitu ya.
Ya. Tapi kalau kita lihat dari jumlah tutsnya nanti akan berbeda. Nanti Pak Chandra akan terangkan. Ya, silakan Pak Ya. Chandra. Ya, biasa yang hammer touch itu biasa 88 key, jadi persis kayak piano aslinya. Nah, ini salah satu yang terbaik yang kami punya dari Native Instrument, tipenya Complete S88 MK2. Nah, dia keyboardnya itu, jadi perusahaan paling terkenal yang bikin keyboard itu adalah Vatar Ya. dari Itali. Nah, Vatar ini biasa dia cuma bikin key doang. Jadi misalnya ada merek Waldorf, merek Virus, itu rata-rata merek-merek backend itu pakai keyboardnya Vatar punya. Nah, yang Native Instrument ini salah satunya juga pakai keyboardnya Vatar yang dari Italia ini. Jadi enak banget gitu. Ya, tolong diperhatikan. Pak Chandra nggak apa-apa ya, saya timpal-timpalin gini ya, Nggak apa-apa. supaya jadi ngobrol. Boleh. Ada juga pertanyaan gitu ya. Jadi Vatar itu adalah pabrik keyboard. Dia tidak Keyboard. dia pabrik yang membuat Mekanisme itu controller toolkitsnya. gitu, membuat keyboard. Terserah itu keyboard nanti Dia, dibeli sama merek-merek tertentu gitu loh. Ya. tapi belakangan udah mulai berproduksi juga. Tapi biasanya dia nggak nggak seterkenal ininya biasa. Oke, dia perusahaannya namanya Studio Logic kalau yang untuk produksi sendiri. Apa namanya, Pak Chandra? Studio Logic yang dia untuk produksi sendiri, merek dia tuh brandnya Studio Logic. Oh, Tapi oke. kalau teknologi keyboardnya di mereknya Vatar. Gitu. Ya, jadi kalau dari zaman dahulu itu kita kalau pemain keyboard sebenarnya wajib untuk mengetahui Vatar sebenarnya. Vatar itu dulu sangat terkenal karena kalau dulu itu sama sekali tidak laku gitu. Karena orang beli keyboard kok nggak ada bunyinya gitu loh. Ya, jadi kita sebut silent keyboard ataupun mother keyboard, sebenarnya bahasa umumnya adalah MIDI controller gitu. MIDI controller itu dia hanya memberi MIDI message. Contohnya yang tadi kita bicarakan MIDI message yang namanya note on gitu. Nanti ada note off, ada juga nanti control change yang tadi Om Rian bicarakan dan sebagainya, banyak sekali. MIDI message itu banyak sekali, bisa di Google ya. Gitu. Terus ada pertanyaan ini dari Pak Dokter Edi. Pernah dengar waterfalls, Pak Chandra? Waterfall itu taunya minuman itu waterfall. Iya, saya juga nggak tahu Pak Edi. Pak Dokter ini hobi banget keyboard soalnya gitu loh. Jadi Nggak Pak pernah Dokter dengar juga saya. pakai komplit. Jadi Oke. saya nggak pernah dengar juga tuh waterfalls. Nanti Oh, Pak Edi harus menerangkan, Pak Dokter. Oke, ya. silakan dilanjut dulu Oke. mengenai yang tadi tuh Saya yang jelasin sedikit fitur-fitur keyboard controller ini kenapa dia paling bagus yang kami punya. Selain dia punya key-nya enak banget karena Vatar keyboard, dia ini kalau diperhatikan ini ada lampu-lampunya tuh. Ada lampu-lampunya. mungkin Nah, di zoom lagi Pak Chandra, sorry, di zoom lagi. Oke. Nah, tuh Nah, lampu-lampunya ya, agak buram sedikit. Jadi dia yang pertama kali Native Instrument yang pertama kali bikin teknologi ini disebutnya light guide. Teknologi lampu-lampunya ini light guide. Tapi sekarang saya udah lihat merek-merek lain udah mulai ngikut-ngikut juga. Tapi yang pertama kali bikin ini Native Instrument. Jadi tujuannya si light guide ini, katakan kita buka satu plugin instrumen orkestrasi. Nah, dia tuh karena kita punya 88 key, dia otomatis langsung mapping misalnya kita buka sound string, dia otomatis misalnya posisinya paling kanan violin, ntar cello apa gitu, sampai bass gitu pakai warna-warna. Jadi kita tahu oh range-nya ini sampai sini, range violin sampai sini gitu. Seperti itu oh, fungsi-fungsi warnanya. saya baru tahu itu. Bagus sekali ya. Ya. Jadi kita nggak mungkin lepas, artinya gini loh. Mungkin saya timpalin lagi ya, Pak Chandra. Ya. Jadi begitu kita bukan pemain biola, kita kan tidak tahu range-nya biola itu dari nada apa sampai nada apa, itu akan diberitahu oleh MIDI controller ini gitu loh, bahwa violin Betul 1 sekali. itu range-nya warna ini gitu. Iya, betul. Sama terus kalau kita pilih misalnya suaranya trompet gitu ya, di digital audio workstation kita namanya trompet gitu.
Pasti trompet itu juga range-nya tidak selebar piano gitu. Jadi nanti dikasih tahu bahwa kalau trompet itu hanya bisa dari nada ini sampai nada ini gitu. Biasanya yang di luar range itu dia langsung lampunya mati. Biasanya Oke. seperti itu. Jadi Tapi tetap kalau bunyi atau enggak bunyi. nggak bunyi ya? Oke, Nah, itu bagus sekali, sangat membantu. Ya, ya. native instrumen ini agak dia mau seperti real gitu loh. Jadi kalau flute ya cuman berapa oktav selesai gitu loh. Di Betul, luar range betul. itu lampunya mati, kita nggak bisa pencet, jadi kita nggak bisa salah gitu. Ini penting Mm-mm. banget. Ini penting sekali ya, khususnya untuk programmer Ya, yang bukan yang bukan konduktor orkestra gitu. Jadi kita tidak tahu semua instrumen kan. Misalnya tuba itu berapa sampai betul. berapa, flugelhorn berapa sampai berapa gitu, gitar dari berapa sampai berapa gitu ya. Bisa ngerti maksud saya? Flute berapa sampai berapa dan sebagainya dan sebagainya. Itu penting sekali waktu kita memprogram itu supaya range-nya tidak keluar dari yang aslinya, supaya supaya nanti jadinya seperti aslinya Betul. gitu. Jadi daripada kita nyontek, kita Google, lebih bagus ya kalau pakai ini kita udah dikasih tahu oleh si MIDI controllernya. Ini suatu hal yang baru juga buat saya, Pak Chandra. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong komplit, komplit itu dulunya sebenarnya hanya sebuah software instrumen. Dia berkembang, 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 sekarang dibikinin controllernya, ceritanya seperti itu. Jadi software dulu. Nah, komplit itu adalah nama virtual instrumen gitu. Yang engine-nya adalah kontak gitu. Biasa kadang-kadang orang kalau kontak tahu, kalau komplit banyak yang bingung komplit apa tuh gitu. Seperti itu. Dan hebatnya si komplit ini, kalau kita buka file orkestrasi, kita udah nggak usah pusing. Misalnya violin, kalau di orkestrasi itu ada di posisinya di pending yang mana nih gitu kan. Bass di pending yang mana Oh, wah, gitu. bagus sekali. Kita udah nggak usah pusing. Oke, 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 Jadi oke. musisi itu tinggal mainin musik doang, dan dia udah semi-semi di mixing. Jadi Oke, oke. orang bilang tuh kalau pakai komplit itu soundnya udah enak aja gitu loh. Mixingnya udah nggak susah aja gitu. Ya, Udah ya. mixing Saya gitu. timbalin lagi ya. Ya, Jadi kalau orang yang tidak pernah bermain ataupun apa sih namanya? Kalau saya ngomongnya berkutat terus, tapi saya takut salah bahasanya gitu loh. Kalau kita tidak berada di dunia orkestra gitu, itu kita kan tidak tahu bahwa sebenarnya ada penempatan pemain, percaya atau tidak. Misalnya violin 1 itu di sebelah mana, violin 2 sebelah mana, betul. cello di sebelah mana. Itu ada penempatan yang nggak sembarangan gitu loh ya. Nah itu yang secara otomatis oleh komplit ini sudah di penpot kalau kita sudah Ya, mengerti penpot gitu. Jadi kita nggak usah ngepen lagi, begitu kita pilih suara violin 1 pasti dia ada di posisi mana gitu sesuai dengan yang sebenarnya yang ada di orkestra. Sampai betul. sini jelas nggak? Karena ini basic sekali loh, dan penting sekali ya untuk kita mengaransemen menggunakan MIDI untuk orkestrasi. Itu kalau pennya salah itu tidak seperti asli gitu loh ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan silakan. Sebelumnya ada pertanyaan nih Pak Chandra. Apa tuh? Pak Chandra sebenarnya bisa buka juga Oh tuh Pak iya, Q&A. benar. Kalau Pak Chandra, Saya karena Pak buka ya. Chandra pasti lebih ngerti nih yang begini-begini. Saya Nah, jujur saja sudah lama tidak mendalami musik teknologi yang karena atas, hmm, ada ya di yang Q&A atas ya. ya, yang atas ya, Yang yang atas dan selain ada dua tuh. protokol. Kalau Pak Chandra memang ini silakan langsung dijawab aja Pak Chandra. Nggak apa-apa, santai. Oh iya, kalau masalah protokol MIDI sih masih tetap MIDI, MIDI biasa. USB pun sebenarnya balik lagi USB to MIDI juga sih, sama juga. Jadi MIDI cuma satu protokol sih. Ya, MIDI itu Terus satu protokol. Iya, uh, dan Pak, saya nambahin ya Pak ya, masalah boleh ini. boleh boleh. Dan MIDI itu sampai saat ini masih sangat cukup. Jadi apa namanya, datanya itu masih sangat cukup untuk bikin bikin musik yang sangat eh, banyak gitu parameternya gitu, itu masih sangat cukup. Jadi kayaknya belum ada yang bisa menggantikan
Karena kayak contoh di digital mixer pun misalkan koneksinya menggunakan Ethernet untuk mengontrol si mixernya, itu pun dari Ethernet di-convert ke MIDI di internalnya gitu. Betul. Jadi masih sangat cukup. Paling pengembangannya mungkin sekarang udah ada koneksi MIDI yang melalui wireless ya Pak ya? Ya, betul. Gitu. Betul. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Jadi makanya hati-hati dengan MIDI ya. MIDI itu membuat dunia ini menjadi sangat berubah, percaya atau tidak. Ya, Ya, betul. MIDI itu membuat dunia musik terutama itu sangat-sangat berubah. Apalagi begitu ada digital audio workstation itu juga sangat berubah. Jadi musisi zaman dahulu kala dengan musisi zaman sekarang itu pemikirannya pun berbeda, percaya atau Betul. tidak gitu ya. Nah, ini masalah pertanyaan yang tadi jadi masalah dari Pak apa? Bukan masalah, maksudnya pertanyaan dari Pak Nugroho ini sudah terjawab tadi ya. Jadi MIDI itu yang 5 pin itu sebenarnya juga yang dipakai hanya 3 pin. Lalu nanti dari USB di-convert ke situ. Jadi protokolnya sama saja. Sedangkan Iya. pertanyaan dari Pak Erwin mengenai keyboard arranger yang umumnya sudah ada bisa jadi MIDI controller, itu perbedaannya adalah memang keyboard itu ada yang di dalamnya sudah ada sound generator. Nah, jadi kembali lagi kita ke basic bahwa ada 3 elemen MIDI yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah MIDI controller, ya. Lalu yang kedua adalah MIDI sound generator atau MIDI sound module. Itu softwarenya juga di Chandracom lah rajanya kalau menurut saya sih. Mengenai software-software seperti itu yang tadi Pak Chandra sudah sebutkan sebenarnya, misalnya virtual synthesizer dan sebagainya, di mana native instrument itu adalah salah satunya gitu. Itu kita sebut software yang nantinya menjadi sound generator-nya. Nah, Ya, sekarang ini kita lagi membicarakan MIDI controller-nya gitu ya. ya, Jadi memang tidak mungkin selesai dalam satu pertemuan ini gitu. Jadi mesti banyak pertemuan soal ini. Cuman masalahnya memang kita berebut gitu loh. Mau bicara apanya dulu nih, pro audionya atau musik teknologinya gitu. ya, Nah, musik teknologinya nih sekarang ini untuk bait pertama ini kita akan bicara MIDI controller dulu gitu ya. Jadi jawaban yang tadi jadi berarti kalau kita punya keyboard yang sudah ada bunyinya, berarti di dalam keyboard tersebut ada MIDI controller, ada MIDI sound generator. Kalau kita punya keyboard yang ada bunyinya dan kita bisa memprogram lagu gitu ya, seperti kalau sekarang bahasa Indonesianya adalah ortung gitu, OT gitu. Itu hanya ada di Indonesia itu bahasa OT, jangan pernah di mana-mana. Itu berarti di dalamnya ada MIDI controller, ada MIDI sound generator, ada juga MIDI sequencer atau MIDI recorder. Jadi dia bisa merekam MIDI data. Ya, MIDI data itu bisa disimpan lalu bisa di playback. Ya, jadi ada 3. Tolong diingat ada 3. Ada MIDI controller, ada MIDI recorder, dan ada MIDI tone generator. Silakan Pak Chandra dilanjut. ya, ya. Nambahin sedikit yang pertanyaan Pak Erwin. Biasa sih kalau yang emang keyboard yang udah ada sound generatornya, kalau dipakai sebagai controller biasa hanya kepake tools-nya doang, key-nya aja. Fasilitas lainnya nggak ada biasanya sih seperti itu ya. Nah, saya nyambungin lagi yang native instrument yang tadi ya. Jadi yang fungsi lampunya ini selain tadi buat mengelompokkan sound-sound, dia bisa juga sebagai kode-kode, misalnya dia taruh di paling kiri ada warna apa gitu ya. Itu bisa jadi namanya key switch. Jadi software orkestra yang canggih itu dia bisa, misalnya kita lagi mainin violin. Violin itu kan artikulasinya bisa ganti-ganti, tremolo, trill, sustain, apa segala macam. Nah, kalau zaman dulu tuh kita mau arrange orkestra tuh satu MIDI channel itu biasa satu track tuh buat tremolo satu track. Kalau mau bikin yang sustain satu track. Nah, kalau zaman sekarang dia udah ada key switch-nya gitu. Jadi key switch biasa ditaruh di paling ujung sebelah kiri. Jadi kita bisa pindah-pindahin tuh ekspresinya, artikulasinya gitu loh. Sambil main lagi tremolo tiba-tiba jadi yang lain portamento, bisa segala macam gitu. Nah, salah satunya itu.
Pak Setiadi, sorry. Ya. Mungkin teman-teman ada yang bingung sama lampunya ada di mana. Itu yang di atasnya Oh, switch persis ya? Di iya, atasnya touch ya? betul yang warna-warni ini. Ya, titik-titik di Ah, atasnya touch teman-teman. betul. Jadi Dia bukan touch warnanya yang nyala. berubah-ubah. Ya, Enggak, bukan dia touch yang langsung. nyala. Jadi ada LED di atasnya. Bener, dan dia warnanya bisa macam-macam tergantung mapping dari software kita gitu loh. Ya, tolong dibedakan warna-warna touch yang buat belajar ya gitu. Mohon maaf kalau saya ngomong itu biasanya keyboard yang kelasnya buat belajar. Kalau saya sih ngomongnya keyboard mainan, jujur aja gitu. Jadi dia bisa nyala-nyala gitu kayak lampu disco. Itu Oh, berbeda. itu yang buat Bisa ngikutin ini ya, ngikutin betul. notnya ya. Ngikutin Ya, ya, notnya ya, ataupun dia bisa main sendiri terus nyala-nyala gitu kan. Itu sangat berbeda dengan yang ada ya, di beda. komplit ini kan gitu maksud saya. Betul, beda sekali. Terus saya mau kasih tahu ada satu feature yang keyboard controller lain harusnya native instrument yang pertama, tapi saya nggak tahu kalau udah mulai ditiru-tiru sama keyboard controller lain ya. Jadi dia ada fasilitas scaling. Scaling sama nanti bisa nada dasarnya kita ganti, terus kita bisa pilih mayor, minor, pentatonik, Arab segala apa Japanese segala macam ada semua di situ. Jadi Slendro gitu ya. iya, Relok. sorry, lu nggak tahu tuh kalau kadang. Tapi kayak yang luar-luar lengkap tuh. Jadi kalau kita pilih ibaratnya yang Arabik misalnya gitu ya, dia langsung not-notnya langsung yang tidak berkepentingan itu langsung mati lampunya. Oke. Langsung mati lampunya. Jadi kalau kita ikutin lampu-lampu yang nyala kita mainin, itu benar-benar langsung jadi nadanya nada Arabik gitu. Ini Seperti kayaknya itu. kita mesti Japanese juga bikin sama. khusus nih Pak. Mesti bikin apa ya, demonya khusus online gitu ya. Jadi lebih Iya, jelas kali. Menurut saya loh ya. Karena ini benar-benar. hal yang baru. Buat saya juga hal yang baru. Jujur aja saya udah lama Ya, nggak ngikutin teknologi yang seperti ini, lebih ke audionya gitu. Jadi sekali lagi ini kita mesti bedakan antara audio teknologi dengan music teknologi gitu loh. Music teknologi urusannya kalau disertifikasi namanya jadi musisi media baru gitu ya. Kalau di audio kan kita taunya penata bunyi gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau kita spesialisnya di music teknologi biasanya itu pemain keyboard biasanya. Tapi kalau sekarang sudah tidak. Sekarang orang pecinta komputer, desainer dan sebagainya itu mereka bisa membuat lagu dengan sangat mudah sebenarnya. Bahkan dimainkannya sangat simpel tapi bisa menjadi lagu yang sangat yang bisa dipublish dengan sangat layak gitu. Nah, ini adalah sangat membantu begitu kita dibantu dengan ilmu-ilmu teknologi yang baru seperti ini gitu. Sekali lagi saya juga baru tahu gitu begitu kita tekan suaranya flute itu langsung ketahuan yang harus kita mainkan yang mana gitu loh. Karena kalau enggak kita ngaco saja main yang tidak mungkin dimainkan oleh flute. Demikian pula panningnya tadi ya, gitu. ya. Nah, sekarang ada Bahkan lagi kalau yang yang namanya sustain ataupun portamento ataupun pizzicato ataupun sebagainya itu pun ternyata sudah diberi dan setelah itu juga ada scaling. Scale maksudnya ya, skill-nya ini apa gitu. Misalnya ya, kalau saya boleh terangkan sedikit bahwa misalnya kalau skill-nya pentatonis itu berarti do re mi sol la do gitu. Hanya 5 nada begitu ya. Di mana pentatonis itu ada dua macam sebenarnya. Ada yang pelok, ada yang selendro gitu. Maka tadi saya bilang dan itu stemannya juga agak beda, tuningnya itu agak-agak berbeda dengan yang standar internasional gitu ya. Jadi itu yang harus benar-benar kita kuasai gitu loh. Untuk apa memprogram suatu lagu itu akan berbeda sekali kalau itu tradisional Indonesia, tradisional Jepang, tradisional Arabik, tradisional yang lain itu akan berbeda dan sangat membantu jika kita punya bantuan dari keyboard controller yang seperti ini gitu. Makanya ini baru buat saya Pak Chandra gitu. Saya jujur aja, ini juga baru sekali. Makanya saya bilang tadi kayaknya kita perlu ngobrol panjang mengenai ini gitu loh. Jadi supaya kita juga tidak tertinggal gitu loh. Harus kita sosialisasikan
ke apa, ke masyarakat Indonesia bahwa teknologi, musical instrument gitu ya, dalam hal ini MIDI controller itu sudah sejauh ini gitu loh, percaya atau tidak, ya. Karena sangat simpel sekali tadi kan, misalnya ada pertanyaan bahwa, apa, kalau ada keyboard yang udah ada bunyinya tuh bagaimana kan gitu. Nah itu adalah, yang tadi saya bilang gitu. Jadi keyboard memang ada 3 macam, ada yang MIDI controller saja, jadi tidak ada bunyinya, tidak ada sequencernya. Lalu ada synthesizer, biasanya orang nyebutnya, itu berarti ada MIDI controllernya dan ada tone generator-nya atau sound generator atau sound modulnya di dalamnya. Lalu ada yang ada tiga-tiganya, ada MIDI controller, ada sound generator, ada MIDI recordernya gitu. Gitu Pak Chandra. Silakan Pak Betul. Chandra, mungkin yang lebih sederhana dari ini Pak Chandra. Ini kalau kita nerangin ini sampai besok nggak habis fasilitasnya Pak Chandra. Oke. Ini kita coba ya, kita Ya ganti yang lebih simpel gitu maksud saya. Kali ini waduh. Jadi tadi kita balik lagi ke MIDI controller. Saya udah bahas yang piano controller. Ada lagi yang kalau keyboard controller yang normal, ini yang paling banyak macam-macam dari yang paling kecil sampai yang besar. Dia biasa standarnya ada pad-nya, ada knob-nya gitu. Nah ini banyak sekali saya produk seperti ini. Tapi mungkin teman-teman yang ini udah tahu sih, udah biasa lah gitu. Nah ini versi 61 key yang scene keyboardnya yang scene ininya, tools-nya yang bukan hammer. Yang tadi yang Arturia aja mungkin yang kecil. Ada yang controller saja ya? Atau Ada. Nektar? Yang lebih sederhana yang Arturia atau Nektar? Kalau yang lebih sederhana Nektar sih. Kayak Nah, gini kan cuman simpel sekali, cuman key doang. iya. Terus sebelah kirinya paling buat ngontrol DAW, playback, start, stop, record gitu. Boleh tolong di zoom. Iya. Kayak gini. Nah, itu kalau kita perhatikan di sebelah kiri kan ada wheel ya. Kalau kita nyebutnya wheel, ada 2 buah wheel yang biasanya satu itu buat mengontrol pitch bend, yang satu buat mengontrol modulation biasanya. Makanya biasanya disebutnya jadi pitch bend wheel dan modulation wheel ya, yang paling kiri tadi. Betul. Nah, biasa Nah, ini bentuk keyboardnya ini kan besar-besar nih. Ini yang kita sebut weighted gitu sebenarnya. Jadi seperti piano. ya Karena tapi bentuk keyboardnya aja udah besar-besar. Ini hammer ya? ini bukan, justru bentuknya agak menipu. Jadi dia ini ringan sih, bukan hammer. Oke, Cuman cuma kalau besar kita aja. nanya, kenapa nih bentuknya kayak piano gitu kan? Dia ketutup itunya kan, nggak ada lubang. Ya. Kalau kita tanya mereka sih jawabnya biar nggak kemasukan debu gitu doang kan jawabannya. Oh, gitu. Oke. Tapi Simple tetap ternyata. ada aftertouch, ada velocity on. Ada. Tapi ringan touch-nya. Oh, oke, yang penting ada velocity on, off, dan aftertouch gitu. Karena kalau nggak tahu, kalau saya pribadi karena zaman saya dulu belum ada, apalagi yang controller seperti ini. Jadi kita harus main dengan piano akustik. Kita terbiasa kita bermain dinamika gitu loh. Kalau kita mainnya pelan ya bunyinya menjadi pelan. Kalau mainnya keras kalau kita tekannya keras bunyinya menjadi keras. Itu kita sebut velocity-nya bisa on off, velocity-nya bisa berubah gitu ya. Ada Betul. keyboard yang kita mainnya seperti apa, kekerasannya tetap seperti itu, hati-hati loh. Dan juga ada keyboard yang lebih canggih lagi, velocity-nya itu bisa di on, bisa di off. Hati-hati. Begitu kita off, kita mau tekan sekeras apa, sepelan apa, kekerasannya tetap segitu. Ada di native instrument ada tombol namanya fix. Jadi kalau fixnya kita pencet berarti dia langsung 127 semua gitu. Jadi velocity-nya fix. Soalnya kan Oke. kadang-kadang kita mungkin buat main drum tapi drumnya yang maunya yang buat dance music yang velocity-nya maunya rata kan. Jadi Oh, oke. Buat dance ada musik tombol. itu lebih oke. Jadi ada tombol tulisannya fix. Kalau dipencet itu langsung rata velocity-nya.
Oke ya. Jadi itu yang kita sebut velocity. Nah, mungkin Pak Chandra boleh lihat Q&A sama chatnya lagi. Oh, gitu. Selama itu saya sebentar saya colong ya ininya, share screen-nya Oke. supaya nggak lupa ke basicnya. Sebentar ya Pak Chandra, saya colong Yuk, sebentar. silakan. Sembari Pak Chandra baca itu ya. Ya, saya stop apa? Nggak usah, saya Oke, rebut aja. siap. Ini kita kembali lagi ke sini, maksud saya. Tolong diingat bahwa ada yang namanya mana tadi? Nah, ya, ada yang seperti ini. Kita balik lagi seperti ini. Oh iya, saya lupa terus mengucapkan terima kasih sama F. F itu yang mendesain bannernya webinarnya LPDK. Itu didesain oleh F. Bagus sekali desainnya. Thank you F. Nah, ini maksud saya balik ke sini ya. Yang tadi kita ngomong 127 itu adalah velocity ini. Kalau kita perhatikan, bedanya status byte dan data byte adalah bit nomor 1. Ya, perhatikan. Status byte, bit nomor 1 itu selalu angkanya 1. Yang lain terserah. Kalau data bukan status, itu bit nomor 1 pasti 0. Bisa mengerti nggak maksud saya? Karena itu data byte, karena dia bitnya berarti yang nomor 1 ini sudah pasti 0. Jadi yang bisa berubah kan bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 8 udah pasti 0. Demikian pula data byte 2 ini bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bit yang ke 8 udah pasti 0. Sedangkan status byte bit yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke 8 sudah pasti 1. Bisa mengerti maksud saya, dan ini berarti kemungkinannya itu 0, 0, 0, 0, semuanya 0 sampai mentok 0, 1, 1, 1, 1 semua 1. Nah, begitu 0 semua itu kita sebut data nomor 1. Begitu 0 terus semuanya isinya 1, itulah data nomor 128. Kalau 0, 0, 0 itu kita sebut data nomor 1. Bingung nggak kalau saya nyebutnya, kalau saya neranginnya gitu? Karena itu selalu angka di MIDI itu kalau kita nggak ngomong yang lebih advance ya, kita ngomong apa, yang lebih advance, yang basic aja dulu, itu mentok data di MIDI itu 128 atau 127. Mengapa? Karena bitnya itu hanya 7 yang bisa dipakai. Yang ke-8 itu sudah pasti kalau data byte 0, kalau status byte 1. Ya gitu, bisa ngerti maksud saya? Demikian pula note number itu paling banyak juga 128. Kalau dianggap 0, jadi angka 128 dengan 127 itu agak-agak membingungkan, mudah-mudahan tidak membingungkan sekarang. Karena kalau 0, 0, 0, 0, 0 itu dianggap data nomor 1, maka nanti di 011111 itu adalah data nomor 127 kalau 000-nya disebut data nomor 1. Bingung nggak? Karena kalau kita ikut yang minggu lalu, kita mengerti begitu 0,00001 itu angka desimalnya berapa gitu loh. Begitu 0 di sini semuanya isinya 1, itu kalau kita buat desimal, kita masukin kalkulator, itu akan keluar angkanya 127 atau 128, dicoba aja. Kalau punya kalkulator saintifik, mulanya dari DEC ya, dari DEC kita masukin 0 terus 1 1 1 1 1 1 1 terus pencet binnya atau binary-nya itu kita pencet DEC-nya tadi dari binary, terus kita pencet DEC-nya itu dapatnya berapa. Itu rahasia dari kalkulator saintifik yang ada tulisan binary, desimal dan hexadesimal. Kita belum bahas yang hexa, kemarin baru sampai binary, itu pun
belum tuntas. Silakan Pak Chandra, kalau mau direbut lagi, Pak Chandra. Pak Chandra, kemana? Oh, ada. Kenapa, Pak? Sorry. Silakan Pak Chandra kalau mau di-share lagi Oh ya, atau mau jawab, boleh saya jawab apaan? itu Oh, tadi yang udah. oh udah. Oke. Ah, Oke, Oh iya ya, ya sudah. Oke. saya share lagi ya. Ya, silakan. Sekarang kita ke bagian yang pad controller. Jadi ini yang pad controller, yang Kate Macmillan Instrument Boped ini cuman biasa dia buat dijadikan gendang atau drum dipukul pakai stick ini. Jadi seperti ini. Duh, ini juga baru nih, saya belum pernah lihat. Kurang lebih kalau saya mainin YouTube-nya. Mesti di-share. Ya. Kelihatan ya? Tadi waktu Pak Chandra nge-share, soundnya udah di-on-in ya? Waktu share screen itu Oh, nggak soundnya keluar suara ya, Pak David? tadi keluar sebentar terus kok hilang ya. Coba deh Pak Chandra tekan share screen. Ntar di Oh, sebelah sorry. pojok kiri bawah ada sound. Oh iya, share sound. Ya, oke. Oke. Jadi tadi nggak ada suara ya. Nggak apalah, saya terusin ini. Oh, iklan. Bentar. Hey, what's up? Just Sorry. Udah ke... Sorry. Saya tutup dulu. Nah, ini dia. Keluar ya, Pak? Keluar, bagus sekarang. Nah, kurang lebih introducing Bopad. kurang lebih seperti itu. Jadi itu nggak ada garisnya ya? Apa? Bentuk aslinya tuh nggak ada garis. Nah, nggak ada garis itunya ya? Oh, nggak ada. Cuman kita dibagi 4 ini aja daerah. Iya. Oke. Dibagi. Oke. Ya, bisa dimainin pakai tangan jadi kayak gendang juga gitu. Oke. Saya baru Kadang-kadang kan tahu ada ini orang merek. perlu buat dipukul gitu kan. Ya. Jadi ini saya punya Boped. Terus selain itu saya punya mesin yang cukup populer juga sekarang. Seperti ini mesin. Nah, mesin ini tadi kalau lihat komplit kontrol itu kan nggak ada padnya. Nah, karena dia punya satu produk sendiri namanya mesin gitu. Jadi dia ini buat biasa orang makanya barengan sama si komplit, kurang lebih seperti ini nih videonya. Ya. Nah, si mesin itu jadi kadang-kadang orang mau kenapa sih harus pakai mesin? Kenapa nggak pakai keyboard gitu? Jadi ada sesuatu kadang-kadang tuh kita benar-benar enakan pakai mesin gitu. Oke. Sebentar Pak Chandra. Jadi kan tadi ada MIDI controller. MIDI controller yang pertama Pak Chandra terangkan tadi kan foot controller, Terus yang kedua kan keyboard. piano dulu. Iya, artinya piano MIDI controller.
Betul, Lalu yang ketiga kan pet, betul. betul. Nah sekarang yang keempat namanya machine gitu ya. Eh, oh ini yang pet, ini masuknya kategori pet gitu. Ini masuk Yang kategori pet. machine Oke, itu masuk kategori pet. oke, Heeh. oke. Sekalian saya jawab di situ ada dari Eka Christian di Surabaya. Bisa didemokan Pak MIDI controllernya, saya penasaran dengan fitur-fiturnya. Bisa sekalian dihubungkan ke digital audio workstation. Nah itu dia, kalau kita demokan itu habis, nanti kita akan bikin sesi sendiri deh gitu, khusus untuk yang begini-beginian ya Pak Chandra. Betul. Ini sekarang bisa dilihat di YouTube-nya dulu yang tadi gitu. Mungkin alamatnya nanti YouTube-nya Pak Chandra boleh share juga tadi waktu share itu. Ya, tinggal masuk ke website saya sih udah paling gampang. Oh gitu ya. Websitenya Pak Chandra di Chandracom.net. chandracom.net. Net. Oke, chandracom.net. Nah, ini saya mau kasih unjuk yang mesin, yang orang mainin mesin ya. Jadi ada bayangan tuh, oh kalau yang kayak gini enakan pakainya mesin, kalau yang kayak gini enakan pakainya keyboard gitu. Bentar dulu. Hmm. Jadi Hmm. mesin itu umum ya, bukan tipe satu Umum. merek gitu. Enggak. Dulu banget tuh yang bikin kayak gitu tuh Akai gitu. Tapi sama Native Instrument tuh dikembangin jadi lebih dipopulerkan lagi loh. Yang yang modelnya pad gitu, yang 16 pad gitu. Iya, iya. Ya, intinya mesin itu bukan merek gitu ya. Mesin itu Mesin jenis pad. itu jadi Native Instrument itu dia punya 3 brand kecil. Machine, Complete, sama Traktor. Traktor untuk nge-DJ, Complete lebih untuk yang keyboard, Machine ini lebih untuk yang pad. Lagi, diulang lagi Pak Chandra, pelan-pelan Pak Chandra. Jadi Diulang lagi. Native Instrument punya 3 brand kecil gitu. Salah satunya Traktor buat alat DJ, Complete lebih buat musisi aransemen pakai keyboard. Satu lagi yang mesin ini lebih buat drum pad gitu. Oke. Mesin lebih buat ke drum pad. Lebih buat orang bikin beat lah ibaratnya gitu. Bikin beat, oke. Lebih bikin beat gitu. Nah ini saya mau kasih unjuk, orang banyak juga perform pakai mesin, jadi seperti ini nih. Ini dia pakai mesin yang paling lama sekali keluar. Suara apa? Keluar. Nah ini pakai mesin yang paling kecil, mesin mikro. Let's do it. What was that? An exhibition? Kick me. This is what it is, okay? Kurang lebih seperti itu. Jadi mesin seperti itu. Saya berhenti aja main musik deh. Kita main mesin aja. Mesin. Oke. Jadi kalau di Indonesia siapa ya yang benar-benar main mesin?
Kalau ini kan Yang Jeremy kan. ya nggak ada yang maininnya sampai kayak tadi sih, tapi kalau buat aransemen sih banyak yang pakai mesin. Oh, yang kayak tadi sih nggak ada ya? Itu memang yang saya tampilin tuh Jeremy Ellis emang dewa dewa jarinya tuh, Gitu ya. Oke, oke, dewa oke. 16 padnya ini disebutnya kan 16 pad gitu. Ya, ya, ada 16 pad ya. Memang standar ya. Kalau pad itu 16 ya. Rata-rata 16. Nah, Heeh. Jadi seperti kalau kita belajar main piano zaman dulu kan kita pak benar-benar belajar 88 key gitu ya. Kalau sekarang kalau belajar mesin berarti kita belajar 16 pad kan gitu kan? Betul nggak betul, jadinya? betul, Logikanya jadi gitu. betul. Kita bisa buka kelas sekarang orang kursus piano, kita kursus mesin gitu. Ada udah mulai ada. Karena Ya. mesin itu nanti dapat software semacam DAW. Jadi sequencernya juga gitu. Oh, waktu kursus maksudnya. Enggak, kita kalau beli mesin itu dapat software DAW-nya namanya mesin, terus dapat library sound-nya. Jadi kadang-kadang orang beli mesin itu buat ngincer sound-sound library-nya emang bagus-bagus juga gitu. Oke, 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 oke. Oke, 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 mesin ya. Iya. Terus ini yang selain mesin yang agak unik itu adalah ini Roger Lin Design. Kalau ini jadi saya zoom ya. Ya, ya. Ini jadi alatnya titik-titik, tapi setiap satu titik ini dia itu ada velocity-nya, makin dalam dipencet gitu kan, atau ini terus bisa ke atas bawah. Kalau lihat dari gambar tuh kita bisa ke atas ke bawah tuh kayak pitch bend-nya. Pitch bend-nya di situ. Jadi dia udah nggak perlu pitch bend kayak di keyboard lagi karena udah langsung di satu titik ini. Terus bisa di kiri kanan. Digoyangin ke kiri kanan gitu juga bisa. Jadi di kiri kanan gini. Oke. Terus bisa juga di slide. Jadi dari note yang ini tiba-tiba kita bisa sliding ke sini gitu. Jadi buat mainin violin atau gitar, wah jadi kayak real banget gitu. Nah dia ini konsepnya seperti snare gitar sih. Dia konsepnya seperti snare gitar. Ada cara pelajarinnya sih. Saya kasih contoh videonya aja ya. Ya, betul, betul. Ya. Artisnya Jeremy juga nih, bukan ya? Enggak. Ini beda lagi. Beda lagi. Nah, ini saya kasih yang ini aja. Lebih seperti itu gitu. Luar biasa. Sorry, itu udah ada udah ada tone generatornya dalamnya ya? MIDI controller juga. Oh, MIDI Jadi controller saja. Oke, oke. Semuanya hubungin pakai natif ya? Enggak, ini beda lagi. Dia kalau ini disebutnya MPE. Dia ngisi support MPE. MPE ini jadi apa ya singkatannya ya? Apa polyphonic MIDI polyphonic expression kalau nggak salah ya singkatannya. Oke. Jadi dia kalau di misalnya di Cubase gitu di DAW itu makannya 16 channel, bukan satu channel lagi. Jadi 16 channel itu buat dipakai satu instrumen. Hah? Iya. Gimana maksudnya? Jadi kan kita kan kalau biasa MIDI channel 1 bisa channel 1 piano, misalnya channel 2 Iya, sound apa gitu. betul. Kalau ini dia pakai teknologi MPE,
dia makan 16 channel hanya buat satu sound. Karena informasinya bukan cuman velocity doang, not sama velocity. Informasinya ada yang pitch band-nya tadi, Ya, modulation-nya, ya. Oke. terus glide-nya gitu. Jadi setiap MIDI channel punya controller punya control change sendiri-sendiri ya? Iya betul. Saking parameternya banyak, jadi dia memanfaatkan channel itu jadi buat perintah MIDI note-nya itu. Gitu. Oke. Tapi nggak masalah kalau kita di DAW kan itu kan kita buka satu track 16 channelnya kita aktifin, itu nggak ada masalah kan, kita bisa buka lagi buat yang lain, nggak ada masalah kan, kita bukan MIDI interface kan, dia kan virtually doang gitu, virtually di dalam DAW, jadi nggak ada masalah. Oke. Bentar Pak Chandra, itu di Q&A ada Mas Pandan saya jadiin ini aja ya, jadi panelis. Mas Pandan ini pengajar gini-ginian di ISI Jogja. Ya. Silakan Mas Pandan, Prof. Malam Pak Chandra. Sorry telat gabung. Ya itu yang saya kemarin penasaran karena kan ada merek sebelah yang memang pertama kali kayaknya dia bikin pakai MIDI polyphonic event ya. Cuman yang menjadi problem atau saya juga belum ngerti yang Roger itu untuk soundnya. Artinya kan kalau yang merek sebelah itu mereka udah include sound, cuman akhirnya soundnya terbatas. Padahal yang masih kita jadi tantangan kan kadang kita suka sound dari library X, misalnya punyanya Native kan mereka punya library yang cantik-cantik, cuman masalahnya belum support ke MPE gitu. Ini memang ini teknologi baru banget dan ini sebetulnya kalau di kelas saya kemarin juga banyak yang tanya mereka punya problem ketika harus merekam suara saksofon, suara apa-apa kok nggak realistik ya. Ya itu memang harus ada solusi alat baru, yaitu yang semacam ini yang sudah mensupport MPE di mana realistiknya bisa dapat dengan memanfaatkan ke-16 MIDI channel yang kalau di DAW seperti Pak Chandra bilang tadi memang virtually satu track bisa 16-16-nya aktif, cuman kalau kemudian nanti ada yang tanya ini bisa nggak diputar di keyboard itu ya, jawabannya nggak bisa pasti. Karena kan kalau keyboard dia cuma punya 16 channel aja karena cuma punya satu set MIDI apa istilahnya device kan gitu ya. Itu Pak David kayaknya kalau di zaman kita kan dulu zaman dulu awal MIDI itu kan kita membicarakan 16 channel itu kan 16 sound. Kalau yang di MIDI 1, kalau MIDI 0 sih bisa banyak itu ya. Tapi kalau ini memang sudah melebihi dari standar MIDI file, artinya ini sudah bukan lagi SMF gitu. Oke. Jadi udah berlanjut. Peruntukannya beda, ya lebih advance dan peruntukannya beda. Kalau dulu kan kita SMF untuk bisa menghadirkan musik itu bisa live dari keyboard dengan memanfaatkan MIDI. Kalau sekarang kemudian ya contohnya seperti instrumen ini MIDI channel dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghadirkan realistik, karena memang kalau kayak alat musik tiup, alat musik gesek itu kan sangat susah sekali kita bisa meniru realistiknya kalau kita pakai yang biasa gitu. Bahkan dengan sampel library yang canggih pun tetap ada realistik yang nggak bisa kita hadirkan kalau masih pakai yang biasa gitu. Oke. Itu ada pertanyaan dari Pak Dokter, tolong kalau mungkin ada yang mau menjawab. Mesin Mark III dan mesin Jam, perbedaan utamanya, peruntukannya buat apa Pak? Gitu. Waduh, ini kan Pak Dokter bisa ke situ loh, pertanyaan saya nggak ngerti apa-apa mesin itu apa. Iya, tahu-tahuan mesin Jam nih, padahal udah discontinue produknya. Jadi mesin yang Mark III itu kan dia sistemnya yang 16 pad, dia lebih untuk bikin beatnya, lebih untuk mainin padnya. Kalau yang mesin Jam itu lebih untuk mesin Jam itu kalau
orang yang tahu itu dia tools-nya tidak velocity sensitif. Jadi velocity-nya rata semua. Jadi dia lebih untuk nge-trigger apa ya? Dia lebih buat mixernya sama lebih buat mainin pad-padnya yang biasa-biasa aja gitu. Dia biasanya digabungin sama mesin MK3 gitu. Jadi lebih jadiin sequence, lebih dijadiin step sequencer si mesin jam itu. Saya lupa ingat, sorry. Dia lebih dijadiin step sequencer. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Ya. Mungkin Mas Fadan mau tambahin? Aman Pak, udah lengkap tuh. Betul. Oke. Iya, Pak David, aku mau nambahin ada 2 hal. Yang pertama tadi MIDI MIDI polyphonic expression itu adalah gabungan antara note sama expression. Kan biasanya expression itu di di semua MIDI channel kan, di masing-masing MIDI channel kan. Nah, kalau ini tuh kenapa dia pakai banyak channel? Karena itu dia ngegabungin semuanya gitu, Pak. Jadi sekali ngirim tuh udah include expression dan lain-lain gitu. Itu aja sih yang pertama. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan tuh untuk masalah trigger ya. Trigger. Pak Setiadi udah jawab sih. Pak Setiadi bilang pakai trigger gitu kan. Betul, itu pakai trigger. Kalau misalkan kita nggak punya unitnya, biasanya namanya pick up sih. Kita bisa pakai pick up sebetulnya untuk ngirimin. Tapi itu nggak jadi MIDI message karena kita mesti ngerubah, ada satu alat buat nerima ada trigger itu untuk dirubah jadi MIDI message, dan itu kita mesti mapping gitu, kirimannya kemana gitu, mau ngebunyiin apa gitu. Itu aja sih Pak yang bisa tambahin Pak. Oke. Ini omongannya tambah kesini tambah pusing nih saya. Iya Pak, mungkin baiknya ini nih Pak, kita masih punya waktu sedikit Pak, mungkin dijelasin sedikit Pak gimana caranya baca MIDI parameter yang ada di spesifikasi Pak, sedikit aja Pak. Oke, ya. Ya, ini kalau jujur saja equipment yang ada di Chandrocom ini, gitu. Silakan dicek di webnya karena banyak sekali. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung direct ke Pak Chandra gitu ya. Banyak sekali dan kalau kita jejelin sekarang nanti jadi nggak ada yang nempel Pak Chandra gitu. Tapi pada intinya adalah memang begitu kita ngomong, ini kita baru bicara MIDI controller loh ya, tolong diingat, baru bicara MIDI controller. Ini yang terakhir juga saya bingung, ini Enhancia Music ini apa Ya, nih? ini yang disebutnya motion controller. Oh, oke. Motion controller. Jadi dia pakai gerakan tangan kita. Kalau cincinnya dipakai, saya kasih unjuk videonya 1 menit doang, nggak apa-apa ya? Boleh ya. Oke. Jadi dia ada alatnya seperti ini. Saya kasih unjuk ininya aja deh. Ya, jadi dia mainin parameter soundnya pakai motion.
pakai gerakan tangan. Oke, luar biasa. Pak Chandra itu infrared atau apa ya Pak ya? Enggak, dia semacam Bluetooth wireless. Dia punya teknologi sendiri yang nempel sama alatnya ini. Alatnya ini jadi semacam jadi chargernya juga. Dia yang dihubungin ke USB itu dia nanti. Dulu ada teknologi juga yang menggunakan inframerah, nyebutnya sih D-beam, cuman kayaknya si pembuat itu nggak nerusin lagi dan hilang gitu aja tuh teknologi D-beam tuh. Cuman kalau D-beam betul-betul harus searah. Kalau ini kan jadi fleksibel, kita tangannya mau kemana aja, kayaknya bisa respon ya Pak Chandra ya. Bisa respon. Kalau D-beam nggak bisa, jadi dia betul-betul harus segaris lurus karena kan sifatnya dia pakai teknologi sinar inframerah kayak remote control gitu. Ini bisa buat keyboard apa aja gitu maksudnya? Karena dia buat nyambungnya ke digital audio workstation ya, bukan. Enggak, dia ada beberapa keyboard. Kayak saya punya keyboard Hydration itu dihubungin ke dia bisa. Enggak, misalnya kita beli ininya saja, itu kita sambungin ke digital audio workstation, jalan. Gitu kan ya? Ya sudah, nanti saya main ke tempatnya Pak Chandra deh. Kebetulan kan jauh sekali rumah itu, showroomnya Pak Chandra sampai rumah saya. Saya sama Pak Chandra ini bisa jalan kaki nyampe gitu loh. Jadi hampir setiap hari kami latihan pingpong, beda sama. Ya oke, sebentar Pak Chandra, thank you ya. Ya ini waktunya udah begini, tapi sepertinya sih harus lanjut gitu. Tapi sebelumnya saya sharing untuk supaya balik lagi ke yang aslinya gitu. Yang aslinya sih. Ini yang basicnya gitu ya, maksud saya. Jadi kalau kita baca ini yang sebenarnya dibicarakan dari tadi gitu sebenarnya. MIDI implementation chart ini ada di mana-mana, di mana sebenarnya saya mau intinya adalah minimal kita bisa tahu apa itu basic channel, apa itu mode 3, mode 1, mode 2 dan sebagainya. Apa itu note number, velocity on, velocity off, ya. Makanya terus di sini ada masalahnya, urusannya ini loh gitu ya. Sekali lagi saya harus tegaskan, urusannya adalah mereka menulisnya pakai heksadesimal gitu loh. Jadi mau nggak mau kita mesti mengerti sedikit gitu, hexa itu apa, binary itu apa gitu loh ya. Nah, jadi bahasa-bahasa aftertouch, velocity on off, pitch bend, ya, lalu control change yang tadi kita bicarakan itu juga ada daftarnya. Kalau kita Google itu ada control change nomor sekian, control change nomor sekian. Kalau saya dari dulu saya hanya hafal control change nomor 7 dan nomor 10 karena urusannya dengan audio gitu. 7 itu untuk level, 10 itu untuk penpot, udah pasti begitu. Ini masih banyak sekali slide-nya begitu, tidak bisa kita selesaikan juga karena bayangin gitu ya, itu equipment-nya Pak Chandra aja ini belum ada 1%-nya kali dari semuanya yang ada. Jadi silakan dicek saja di websitenya Pak Chandra. Dan ya saya sih mengharapkan kalau memang, karena ini peminatnya berbeda gitu loh ya. Peminat di music technology dengan peminat di pro audio itu agak berbeda. Jadi harus kita pisahkan. Khusus untuk malam ini, jadi thank you buat semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab, kita utang dulu. Tapi buat malam ini cukup sekian. Mungkin dari Pak Chandra ada kata-kata penutup, kata-kata hadiah. Cukup. Kata dari Mas Pandan juga nanti, dan Om Rian juga, silakan. Silakan dari Pak Chandra, mungkin ada pesan-pesan untuk para musisi yang menggunakan music technology. Silakan Pak Chandra. Nggak ada sih, tapi
saya sendiri pribadi memang demen ngikutin teknologi seperti ini gitu. Jadi walaupun nggak tahu di sini bisa ngejual apa enggak, tapi biasanya saya kalau ada teknologi baru saya coba approach duluan gitu. Ya mungkin Pak Chandra adalah ya artinya kita dari dulu sih gitu ke Frankfurt bareng, kemana-mana bareng gitu ya. Jadi cuman lain ini akhirnya saya lebih ke pro audionya, Pak Chandra lebih ke musik teknologinya gitu ya. Ya terima kasih ya Pak Chandra untuk malam ini. Silakan Prof Pandan mungkin ada kata-kata ini, Ya, kata-kata mutiara. teknologi itu akan selalu berkembang dan akan selalu memudahkan kita. Cuman basicnya adalah kita gitu. Jadi apapun toolsnya, secanggih apapun, tetap kita juga harus kreatif sehingga alat itu akan menjadi senjata yang tepat di tangan yang benar. Oh gimana tuh? Asik. Itu Asik. kata-katanya luar biasa. itu kata-kata yang di kampus kita nggak punya alat, Pak. Jadi ngelesnya udah back to basic aja. Kasihan amat Mas Pandan, aduh. Nggak tahu nih entah disupport sama Chandra. Nah gitu ya, Itu. secara tidak langsung sebenarnya begitu. Sebenarnya begitu. Kan Iya. asik main ke Jogja Pak Chandra. Ya nanti kita atur itu, gampang itu Gampang. masalah gampang itu kalau soal keisi Jogja. Siap. Silakan Om Rian, terima kasih. Om Rian jadi host kan hari ini. Mau nggak mau. Iya. Iya, terima kasih ya teman-teman untuk hadir di webinar LPDK dan David Klein yang disupport oleh Chandracom malam hari ini. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman tertarik dengan webinar ini atau ingin memberitahu teman-teman yang lain, silakan kunjungi LPDK ID atau Sekolah Audio Instagram untuk bisa tahu informasi-informasi tentang webinar apa yang akan ada di Jumat depan. Dan webinar ini setiap Jumat selalu ada. Dan khusus untuk malam ini kita bicara tentang digital technology dan kalau kita bicara tentang MIDI itu nggak cuma dipakai hanya untuk musik zaman sekarang. Jadi banyak sekali programming yang berhubungan dengan mengontrol sebuah peralatan dari alat yang lain atau dari device yang lain atau dari komputer, itu hampir semuanya sekarang menggunakan MIDI. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang sebuah konser, hubungan antara sequencer atau playback source gitu atau timecode itu pasti diterjemahkan menjadi MIDI, kemudian dikirimkan misalkan untuk automation lampu, automation mixernya sendiri gitu. Jadi banyak sekali fungsi dari atau kegunaan dari kita mengerti tentang MIDI ini gitu. Dan kalau kita bicara tentang MIDI juga kita mesti ngerti banget basic dari yang Pak David jelaskan tadi di awal dan minggu lalu. Kenapa? Karena programming MIDI itu perlu pengetahuan. Jadi nggak mudah gitu untuk masukin dari desimal jadi hexadesimal atau dari binary jadi hexadesimal itu nggak mudah gitu. Jadi ini pengetahuan yang sangat penting sekali sih. Itu aja sih Pak David mungkin dari kami. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam semua. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Chandra, terima kasih Mas Pandan. Thank you semua. Ketemu. Bye-bye. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Selamat Jumat Agung. Oh ya Jumat Agung. Oke. Kan? Salah juga. Beda Bye-bye. Jumat Agung sama Paskah loh Mas Pandan. Oh oke. Siap. Oke, thank you Mas Pandan. Sampai besok ya. Oke, Besok sampai jam 4. jumpa. Oh besok sore. Ya, besok jam 4. Oke, Siap. thank you semua. Makasih. Bye.